Film dimulai dengan seorang anak bernama Jain membangunkan ibunya yang bernama Ana untuk berenang di luar. Ayo berenang, Bu. Ayo dong. Ayo berenang. Kenapa Ayo Kak? nyelam bareng, Bu. Dengan mata yang masih mengantuk, Ana beranjak melihat jendela setelah mendengar suara petir yang menggelegar. Rupanya di luar sedang hujan deras, dan Ana tidak terlalu memikirkan banjir yang menggenang di luar apartemennya. Ana bahkan masih sempat membuatkan sarapan untuk anak laki-lakinya. Beberapa saat kemudian, Ana menerima telepon dari sang ibu dan terlihat bahwa dia tidak terlalu memperhatikan anaknya karena sibuk berbicara di telepon. Tak lama setelah itu, ia melihat air di lantai dan pergi ke dekat jendela untuk melihat bahwa air telah mencapai ketinggian tertentu dan seluruh bangunan di bawahnya telah tenggelam. Seseorang dari laboratorium menelepon Ana dan mengatakan jika banjir besar ini diakibatkan oleh hantaman asteroid di Antartika. Ia diminta untuk menyelamatkan diri ke lantai paling atas bersama putranya sembari menunggu bantuan berupa helikopter yang telah mereka sediakan. Jadi segera evakuasi ke lantai atas. Kalian naiklah ke atas bersama Jain dan saya ketemu ibu. Sementara anaknya bersikeras untuk menyelam, yang membuat sang ibu memarahi anaknya dan merebut kacamata selamnya. Hal ini membuat anak laki-laki itu kesal dan berlari bersembunyi di dalam lemari. Setelah itu Ana mengambil koper, mengemasi pakaian, dan membujuk anaknya dengan mengatakan bahwa ia merasa sayang dan tidak bermaksud menyakitinya. Lalu membawanya keluar apartemen menuju tangga ke puncak gedung. Sayangnya, jalan itu buntu dengan orang-orang yang juga akan menyelamatkan diri di puncak. Ana memutuskan untuk mengambil rute lain yang ternyata juga diblokir, sehingga dia harus berputar balik. Dalam perjalanan pulang, dia mendengar seorang pria bernama Hejo memanggil namanya. Dia mencoba pergi ke arah pria itu, namun dia menyadari anaknya telah hilang dari sisinya. Ketika anak kebingungan mencari Jain, tiba-tiba tsunami raksasa menerjang tempat itu. Semua tenggelam seketika, termasuk Ana. Ana rupanya masih hidup dan berhasil menemukan Jain tak sadarkan diri di dalam air. Hejo lalu datang menyelamatkan mereka dengan membawanya ke permukaan. Hejo mengatakan bahwa banjir besar itu disebabkan oleh asteroid yang menghantam Antartika 3 jam yang lalu. Dan bencana itu diperkirakan akan memusnahkan seluruh umat manusia di bumi. Pria itu juga mengatakan bahwa dia akan menyelamatkannya dan anaknya karena mantan rekannya yang bekerja dalam sebuah eksperimen bersamanya telah menghilang dan dianggap telah meninggal. Diceritakan bahwa Ana adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan sesuatu yang disebut mesin emosi dan dia adalah anggota terakhir yang masih hidup yang dapat meneruskan hal ini. Dia setuju untuk diselamatkan dan berangkat bersama Hejo. Namun di saat Ana mampir ke unit kosong di lantai 15 karena Jain kebelet tiba-tiba saluran gas bocor, memicu ledakan besar di beberapa unit. Hejo terpaksa naik ke lantai 16 lewat balkon sebelum mereka terjebak api dengan menarik Jain terlebih dahulu. Tetapi ketika Jain selamat, Ana justru jatuh ke dalam air. Saat Ana menyelamatkan diri di lantai 10 yang sudah terendam, ia mendengar suara perempuan bernama Jisoo menangis histeris di dalam lift yang macet. Ana mencoba menyelamatkan Jisoo, namun tiba-tiba ombak besar menerjangnya. Saat itu ia teringat suaminya ketika terjebak di dalam mobil yang tenggelam bersama Jain. Namun Ana tidak berhasil menyelamatkan suaminya dan ia kembali ke kenyataan. Ana keluar dari air. Ia menemukan Jain dalam kondisi memprihatinkan bersama Hejo. Penyakit Jain kambuh, sementara obatnya hilang terbawa air. Ana harus mendapatkan obat itu, jika tidak anaknya akan meninggal. Dia pergi ke apartemen seorang pria tua dan membuat ramuan yang menghidupkan kembali anak itu. Cerita mundur 5 tahun yang lalu, di mana Ana berbicara dengan atasannya. Dia ingin menyerahkan Jain setelah kematian suaminya. Mereka juga berbicara tentang mesin emosi, di mana mereka tidak perlu merawat anak-anak mereka sendiri dan beberapa bulan kemudian Jain akan diambil oleh pusat. Sementara itu, Hejo tampaknya berkomunikasi dengan seseorang tentang sesuatu yang belum dia ceritakan pada Ana. Setelah itu mereka kembali menaiki tangga gedung, sedangkan air dengan begitu cepatnya meninggi. Di perjalanan lantai 29, dia bertemu dengan seorang wanita hamil yang sedang melahirkan dan kesakitan bersama suaminya. Tetapi Ana tidak melakukan apapun untuk membantu dan melanjutkan perjalanannya.
yang mendorong putranya untuk bertanya apakah dia dalam keadaan yang sama ketika melahirkannya, yang tidak dijawab oleh Anna. Ketika sampai puncak, Anna menyadari bahwa para penyelamat tidak berencana menyelamatkan anaknya bersamanya. Ia menentang hal itu, tetapi tetap gagal, dan para penjaga menangkap Jain dan memborgolnya. Ia menatap dingin dengan penuh air mata dan memohon kepada seorang pria komandan penyelamat untuk membiarkannya ikut. Sayangnya, pria itu mengatakan bahwa ia tahu itu tidak mungkin. Anna kembali ke arah Jain yang telah diborgol dan kepalanya telah dicukur oleh para penjaga, lalu memeluknya erat sambil meminta anak itu untuk menunggunya dan berjanji akan kembali. Setelah itu, ia meninggalkannya dan terdengar suara bor dari mesin di tangan penjaga menuju ke arah anak itu. Duduk di dalam helikopter, sebuah kotak kaca aneh terlihat diangkut dengan darah di atasnya bertuliskan Newman 77, menunjukkan bahwa mereka mengambil sesuatu dari Jain. Di dalam penerbangan roket Isabella Lab, pria itu memberitahu Anna bahwa tidak akan ada umat manusia yang tersisa di bumi karena lebih banyak asteroid akan menghantam bumi dan menghancurkan segalanya. Terungkap juga bahwa mereka mencoba menciptakan kembali manusia, dan wanita itu serta seorang rekannya sedang mengerjakan mesin emosi. Mereka mereplikasi makhluk yang mampu bereproduksi dan melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan manusia untuk meregenerasi umat manusia. Untuk menanamkan emosi, seorang ibu harus menjalani tes bersama anaknya, dan wanita itu memutuskan untuk menempatkan dirinya dalam posisi itu dan diuji di dunia virtual. Banjir, apartemen, anak itu, semuanya virtual. Dan misinya adalah agar ibu tersebut berhasil menyelamatkan anaknya agar eksperimen tersebut berhasil dalam menanamkan emosi. Ia kembali mendapati dirinya di tempat tidurnya. Putranya terbangun dan kali ini air sudah mencapai kaki mereka. Anna pun bergegas keluar dari apartemen, bersembunyi dari pria yang konon dikirim untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba tsunami dahsyat kembali menghantam, tetapi Anna dan Jain selamat. Ia mengangkat Jain ke balkon, namun saat ia menyusul, Jain sudah menghilang. Saat ia mencari, Anna justru melihat Jain berada di genangan air, sehingga dia nyebur lagi untuk menolongnya. Namun, ia kembali kehilangan Jain. Anna akhirnya bertemu dengan pria yang dikirim untuk menyelamatkannya lagi. Tetapi Anna bersikeras menyingkir dari Heijo untuk mencari anaknya yang hilang. Bahkan ketika Heijo memaksa Anna untuk tetap bersamanya, Anna merampas pistol Heijo dan mengancamnya. Di mana anakku? Tiba-tiba, ledakan gas terulang lagi dan menghantam Anna. Kali ini, dia juga masih diselamatkan oleh Heijo setelah akan terlempar ke genangan banjir. Bukannya berterima kasih, Anna justru nekat melompat ke dalam air. Di saat itu, Anna melihat Jain sedang bersama Heijo. Ketika Anna menepi, ia mendengar suara anak perempuan terjebak di dalam lift. Kali ini Anna tahu bahwa yang di dalam lift tersebut adalah Jisoo. Dia pun berusaha menyelamatkannya dan Anna berhasil mengeluarkan Jisoo dari lift setelah membuka paksa dengan tangkai sapu. Setelahnya, Anna membuat Jisoo bingung karena Anna tahu bahwa Jisoo akan ke rumah kakeknya. Tanpa menjelaskan apapun, Anna berniat meninggalkan Jisoo untuk mencari Jain. Dia hanya berpesan, jika Jisoo melihat anak seumuran Jain, dia meminta agar memberitahunya bahwa sang ibu sedang mencarinya. Jisoo mengatakan bahwa ia sempat mendengar ada beberapa orang yang menanyakan beberapa hal ke seorang anak. Setelah itu Anna benar-benar meninggalkan Jisoo. Dalam perjalanannya, Anna teringat saat ia diserang dan diseret di sebuah unit yang dihuni kakek nenek yang juga terkapar. Kejadian itu kembali terulang di saat ini. Anna dihajar habis-habisan oleh dua pria yang menjarah rumah pasangan lansia. Tiba-tiba, Jisoo dan Heijo membuka pintu dan menyelamatkannya. Heijo lalu melempar kedua pria penjahat itu ke dalam air. Anna mendekati kakek nenek Jisoo dan si nenek memberikan ramuan yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Jain. Dapat dipahami bahwa hal ini terulang beberapa kali dan kali ini ia bertekad untuk menemukan putranya dan menjaganya tetap bersamanya. Situasi pun muncul ketika putranya melarikan diri dan bersembunyi darinya. Dan sang ibu tahu putranya pasti bersembunyi di suatu tempat di dalam lemari. Anna pun meminta bantuan Heijo untuk menemukannya. Dalam perjalanannya menuju puncak, Anna bertemu dengan ibu-ibu yang melahirkan sendiri. Dia mendekat dan membantu menyelimuti bayi yang baru lahir itu. Tapi dia segera sadar bahwa dia juga harus segera pergi mencari Jain.
Tiba-tiba Hejo berteriak memanggil Ana, memberitahu bahwa Jain sudah ketemu. Aku nemuin Jain, cepat sini. Tapi pada saat Ana menghampiri Hejo, dia justru ditangkap oleh para pengawal keamanan atas jebakan Hejo. Dalam sedikit kesadarannya, Ana bicara dengan Hejo, mengatakan bahwa dia dan Hejo sebelumnya pernah bertemu dan Hejo telah tewas di atas dekat helikopter. Dengan rasa penasaran yang belum terjawab, Hejo dipaksa para pengawal untuk segera naik ke atap atas perintah manajer tim. Namun, Hejo melawan, bertarung dengan para pengawal itu. Setelah itu Hejo menyadarkan Ana dengan suntikan serum. Dia lalu kembali menanyakan rasa penasarannya dengan ucapan Ana sebelumnya. Dijelaskanlah oleh Ana bahwa setelah ia kehilangan Jain pertama kali, bahkan sampai ribuan kali, pertemuan mereka bukanlah yang pertama kali. Ana merasa Jain tahu segalanya dari awal. Dan sekarang Ana sadar dia membutuhkan bantuan Hejo. Dia tahu bahwa Jain pasti bersembunyi di dalam lemari dan di saat ini hanya ada satu unit kosong di lantai 30. Tapi masalahnya, sekarang dia harus berhadapan dengan tim keamanan. Dengan pengawal keamanan yang mengejar mereka untuk membawa mereka pergi, Ana berhasil mencapai puncak setelah dihantam tsunami. Di sana ia menemukan putranya tak sadarkan diri di dalam lemari seperti dugaannya. Hal itu dikarenakan sebelum memori dan emosi Jain diambil secara paksa, Gu Ana sempat berbisik serta meminta sang buah hati bersembunyi di lemari itu. Selama ini Jain bukan kabur, melainkan menunggu Ana di tempat yang ia pinta. Ana pun segera meminumkan ramuan pemberian si nenek. Sementara itu helikopter mendarat dan para pengawal menyerbu ke arah mereka. Saat itu sang ibu melihat gelombang tsunami mendekat dan bertanya kepada putranya apakah ia ingin menyelam. Putranya dengan antusias setuju dan ibunya mendorongnya untuk pergi sambil mengatakan bahwa ia akan segera menyusul. Bocah kecil itu melompat dan para penjaga menahan ibunya yang menyebabkan gangguan atau glitch, mengungkapkan bagaimana awal terciptanya Jain 5 tahun yang lalu, dari bayi hingga berusia 5 tahun sesuai kesepakatan Ana dan atasannya. Ana membebaskan diri lalu melompat ke lautan digital tersebut. Perlahan-lahan ia menemukan putranya, memeluknya erat dan berkata, "Ayo menyelam bersama." Sementara gelombang menelan mereka. Film berakhir dengan ibu dan anak itu berada di dalam pesawat ruang angkasa bersama-sama, mendekati bumi yang menunjukkan bahwa eksperimen tersebut telah berhasil. Yang masih bingung dengan cerita film ini, silahkan simak penjelasan berikut. Apakah sosok Gu Ana yang kita saksikan merupakan kecerdasan buatan alias AI? Jawabannya tidak sepenuhnya demikian. Setidaknya hingga menit ke-52, penonton masih menyaksikan perjuangan Ana dalam wujud manusia bersama Shin Jain dan Son Hee-ju saat berupaya menyelamatkan diri dari bencana banjir bandang. Untuk memahami transisi ini, perhatian dapat ditujukan pada angka yang tertera di kaos putih Ana dalam setiap adegan. Angka tersebut mempresentasikan urutan percobaan subjek eksperimen dalam menyelesaikan misinya. Dengan demikian, sosok Ana yang mengenakan kaos berangka tersebut bukanlah manusia sungguhan, melainkan subjek penelitian. Seluruh peristiwa yang terjadi, termasuk banjir dan karakter lainnya, merupakan data yang diekstraksi dari pengalaman serta memori asli Ana. Memasuki menit ke-53, simulasi resmi dimulai saat Ana terbangun dengan kaos bernomor 491. Adegan ini mengkonfirmasi bahwa sebagai subjek eksperimen, ia telah menjalani simulasi emosi manusia sebanyak 491 kali. Latar belakang peristiwa ini bermula saat pesawat luar angkasa yang ditumpangi Ana mengalami benturan asteroid yang menyebabkan lukanya parah. Demi peluang untuk bertemu kembali dengan putranya, Ana bersedia memorinya diekstrasi untuk keperluan uji coba emosi keibuan. Pada menit ke-56, diketahui simulasi telah dilakukan sebanyak 21.499 kali. Seiring frekuensi pengulangan tersebut, subjek mulai mampu mengingat memori dari simulasi sebelumnya dan belajar dari kesalahan masa lalunya. Pada akhirnya, Ana berhasil menemukan Shin Jain di dalam lemari di atap apartemen. Terungkap bahwa sebelum memori dan emosi Jain diambil secara paksa, Gu Ana sempat memberikan instruksi agar anaknya bersembunyi di sana. Hal ini menjelaskan bahwa selama ini Jain tidak melarikan diri, melainkan setia menunggu sesuai permintaan ibunya. Keberhasilan simulasi ini tidak hanya didasarkan pada penemuan Shin Jain, tetapi juga keberhasilan subjek dalam melewati berbagai variabel rintangan yang telah dirancang.
seperti menyelamatkan anak di dalam lift, hingga menolong ibu hamil guna membentuk emosi manusia yang utuh pada versi AI. Mengenai nasib Goanna, besar kemungkinan ia telah wafat, mengingat kondisi fisiknya yang kritis saat proses ekstraksi memori dilakukan, meskipun jasadnya tidak diperlihatkan secara eksplisit di akhir cerita. Adapun sosok perempuan yang menggendong Shin Ja-in di dalam pesawat pada akhir film adalah Goanna versi AI. Keberhasilan simulasi tersebut memungkinkan para peneliti menciptakan manusia buatan dengan emosi seorang ibu yang sempurna. Terkait akhir cerita, klasifikasi antara akhir yang bahagia atau menyedihkan tergantung pada perspektif penonton. Namun secara objektif, Goanna telah berhasil bersatu kembali dengan Shin Ja-in melalui perantara simulasi AI. Ringkasan poin utama film ini, Goanna versi AI melakukan simulasi emosi manusia sebanyak 21.499 kali setelah insiden benturan asteroid pada pesawat luar angkasa. Anna berhasil menemukan Shin Ja-in serta melewati berbagai rintangan simulasi yang dirancang untuk membentuk empati dan emosi manusia. Karakter Anna dan Shin Ja-in yang muncul pada akhir cerita merupakan manusia buatan yang dikirim kembali ke bumi. Oke, itu tadi alur cerita dan penjelasan dari film The Great Flood. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.